Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja sakhir wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisan la yaumidin amma ba'du. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kita bersyukur bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan kita sekarang meneruskan pelajaran irfan kita yang masih berbicara tentang musyahadah, mukasyafah dan musyahadah. Mukasyafah dan musyahadah. Mukasyafah berarti tersingkap, kondisi atau keadaan tersingkap. Musyahadah artinya kondisi, keadaan menyaksikan. Tentu menyaksikan terutama sekali berkenaan dengan jiwa kita. Kita sudah memahami, paling tidak sebagai orang yang beriman, bahwa ada dunia di balik dunia indrawi kita. Ada dunia, ada alam di balik alam yang dijangkau oleh panca indera kita. Pertanyaannya ialah bagaimana caranya kita melihat alam di balik alam indera kita. Jadi bagaimana caranya melihat, menyaksikan alam di balik alam indera kita. Nah, maka disitulah dimulai pembicaraan tentang mukasyafah dan musyahadah. Karena kalau kita sudah mengetahui dan meyakini ada alam, ya tentu tinggal problemnya bagaimana caranya kita melihat alam itu, bagaimana kita hadir di alam itu. Dan inilah yang dipelajari oleh irfan kita, terutama dalam tema mukasyafah dan musyahadah. Bahwa sebetulnya alam di balik alam dunia ini memang sifatnya dilihat oleh jiwa manusia. Jadi tubuh kita punya matanya dan jiwa kita juga punya matanya. Matanya tubuh kita adalah yang ada di kepala kita, dua menghadap ke depan. Sedangkan matanya jiwa kita itu adalah satu, yaitu akal pikiran kita atau rohani kita. Nah, tinggal gimana caranya melihat? Sebetulnya selalu melihat. Cuma terkadang ada namanya hijab. Ada hijab. Kalau mata kepala kita ada awan yang menggantung di angkasa sehingga cahaya matahari tidak langsung bisa kita lihat. Begitulah juga dengan jiwa kita. Jiwa kita memang punya mata untuk menyaksikan itu. Yang menyebabkan kita tidak menyaksikan itu karena di mata kita juga ada awan yang menggantung. Ada hijab namanya, ada tirai yang menutup di sana. Upaya prosesi menghilangkan, mengangkat hijab-hijab itulah yang disebut dengan mukasyafah. Dan setelah kita mengangkat hijab-hijab itu, kita akan musyahadah. Kalau mukasyafah ini bertingkat-tingkat, tergantung dari lembar demi lembar tirai kita angkat, maka begitu juga dengan musyahadah. Musyahadah ini terang benderangnya tergantung kepada banyaknya lapisan-lapisan penutup ataukah hijab yang menutupi mata jiwa kita, mata hati kita. Marilah kita masuk ke screen untuk meneruskan pembahasan kita pada pertemuan yang lalu. Ini terakhir kita sampai di 19 Agustus ya. Jadi terakhir pembahasan kita di sini. Ya. Jadi bicara tentang ilmu husuli dan huduri. Yang bicara tentang ini. Mukasyaf dan syuhud.
mukasyafah dan musyahadah. Orang yang kasyaf namanya mukasyafah, orang yang syuhud namanya musyahadah. Jadi intinya adalah bahwa ilmu itu dua macam. Ya, ada ilmu dua macam, karena kan ada kasyaf, ini berkaitan dengan jiwa. Nah, ilmu-ilmu berkaitan dengan panca indera kita, itu adalah berkaitan dengan ilmu husuli. Sedangkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kasyaf dan syuhudi kita, namanya ilmu huduri. Ya. Diakui bahwa yang namanya ilmu adalah cahaya, apakah itu husuli ataupun huduri. Yang namanya ilmu cahaya, karena bisa mengeluarkan orang dari kegelapan. Nah, cuma kalau ilmu itu sifatnya husuli, maka kedudukannya lemah. Ya. Kenapa? Karena tetap punya peluang untuk salah. Tapi kalau ilmu itu adalah huduri, ya maka tidak ada peluangnya untuk salah. Maka dikatakan di sini, yaitu huduri itu adalah kedudukannya paling kuat. Dia yang kuat. Jadi kalau misalnya husuli, ya kedudukannya lemah. Kenapa lemah? Karena bisa salah. Ya, karena husuli itu kan hasil dari belajar kita dengan menggunakan berbagai macam alat-alat. Misalnya menggunakan panca indera, misalnya menggunakan penalaran, misalnya lagi adalah berguru, misalnya lagi punya alat, ya alat belajar seperti misalnya buku-buku yang kita baca. Cenderung kalau buku yang kita baca salah, kita cenderung juga ikut tersalahkan, seperti itu. Nah, jadi yang husuli ini statusnya lemah, huduri ini statusnya kuat. Ya, kenapa? Karena pada huduri ini, ya namanya hadir, tidak ada peluang untuk salah. Sedangkan yang namanya hasil, ya melalui proses. Kalau ada proses, kan ada hukum-hukum yang berkenaan dengan proses itu, ada hukum sebab akibat di sana, dan kalau hukum itu kemudian keliru kita terapkan, ya hasilnya juga keliru. Itu. Nah, jadi asli pengetahuan irfan adalah kasyaf dan syuhud. Jadi kalau irfan itu khusus untuk kasyaf dan syuhud, karena berkaitan dengan mata jiwa tadinya. Jadi kasyaf dan syuhud terhadap realitas eksistensi, terhadap realitas sesuatu. Bukan pengetahuan konsepsi atau esensi dari entitas. Jadi bukan berdasarkan konsepsi di konsep. Kalau kita mengkonsepsi sesuatu, pertama adalah kita persepsi dulu. Kita terima dulu dengan panca indera. Baru kemudian kita ubah dalam bentuk proposisi. Kalau menyusun proposisinya saja salah, nanti akan melahirkan miskonsepsi namanya. Kan konsepsi bisa melahirkan miskonsepsi. Ya. Dia namanya konsepsi, bisa miskonsepsi. Dalam artian jarak antara alim dan maklum dalam ma'rifat irfani sangat dekat, bahkan sama sekali terangkat. Jadi kaitannya dengan kasyaf dan syuhud, maka alim yang mengetahui dan maklum yang diketahui itu bahkan tidak lagi jarak, ya, yang kita sebut dengan kata-kata al-ittihadu bainal alim wal maklum. Di dalam kasyaf dan syuhud ini yang terjadi adalah al-ittihad, kesatuan, pemenyatuan antara alim dan maklum, antara yang mengetahui dan yang diketahui. Jadi sudah tidak ada jarak lagi. Ya, makanya sudah dengan kasyaf tersingkap. Ya. Tersingkap sehingga tidak ada lagi hijab. Nah, ketika tersingkap secara sempurna, tidak ada lagi hijab, maka kita melakukan proses penyaksian, syuhud. Ya. Jadi syuhud di sini menyaksikan langsung dengan mata hati kita, dan penyaksian dengan mata hati kita itu adalah lebih meyakinkan daripada menyaksikan dengan mata kepala kita. Apalagi kalau kita belajar tadi sore bahwa yang disaksikan oleh mata kepala kita itulah semuanya berubah. Karena semuanya berubah, kita tidak pernah sampai kepada yang eksak. Namanya saya berubah terus-menerus. Ya, artinya bahwa karena dia berubah, begitu kita melihatnya sekarang dan mengkonsepsinya, ternyata sebentar sudah berubah lagi. Kenapa? Karena terjadi gerak. Ya. Nah, ini terakhir pembahasan kita. Sekarang kita masuk ke sini. Ya. Ma'rifat ini berhubungan dengan hakikat-hakikat batin. Ma'rifat, kasyf, dan syuhud. Ini berhubungan dengan hakikat batin.
Qudsi, batin itu adalah jiwa, qudsi adalah kesucian, ilahi adalah yang berkaitan dengan ketuhanan. Ya. Jadi batin, qudsi, dan ilahi. Jadi kita menyebut ini batin sebagai bersifat spiritual, qudsi ini adalah bersikap transendental, dan ilahi ini kita sebut dengan bersifat bersifat supranatural, ya, bersifat supra, di atas segala-galanya. Jadi batin, qudsi, dan ilahi. Wasilah itu artinya perantaraannya, alatnya bukan dengan perantara persepsi indera eksternal dan akal. Jadi ingat, jadi perantaranya bukan dengan itu, karena tidak pakai perantara. Jadi perantaranya itu bukan dengan perantara ya, persepsi indera dan juga bukan dengan akal. Ya. Bukan dengan persepsi indera eksternal ya, indera eksternal seperti mata, telinga, dan sebagainya. Dan akal. Karena kalau akal ini Pak sekalian itu masih menggunakan husuli namanya. Dia masih menggunakan husuli. Jadi Bapak sekalian yang baru datang mungkin di kelas kita ini, kita sampaikan bahwa ilmu itu dibagi dua, husuli dan huduri. Kalau di kalangan masyarakat akademis kita, termasuk di Indonesia ini, di beberapa perguruan tinggi ya juga negeri juga, dikatakan bahwa ilmu itu dua macam, ilmu agama dan ilmu umum, kan begitu. Ilmu agama dan ilmu umum. Jadi orang pelajar masuk pesantren itu ilmu agama. Orang masuk ke SMU, ilmu umum. Nah, itu biasanya dipelajari di kita. Kalau orang misalnya belajar tentang Al-Quran, tentang hadis, disebut dengan ilmu agama. Sedangkan kalau orang belajar tentang ilmu fisika, ilmu ekonomi, maka itu disebut dengan ilmu umum. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kita yang menyampaikan bahwa ilmu itu sebetulnya cuma satu, tidak ada istilah umum dan istilah agama. Ya, semua ilmu itu cuma satu, terhubung satu sama lain. Cuma nanti dua macam orang. Apakah ilmunya digunakan untuk mencari uang, ke harta kekayaan, atau ilmunya digunakan untuk menambah ilmu berikutnya lagi, sehingga nanti sama-sama kaya. Satu adalah kaya materi, satunya lagi kaya ilmu. Gitu. Nah, bolehkah kita belajar baru kemudian kita cari duit? Boleh saja, ya, boleh saja. Ya, tidak ada yang melarangnya dan termasuk mulia. Tetapi bisakah kita belajar dan hanya belajar terus-menerus, belajar dan mengajar? Boleh saja juga. Dibuatnya sekolah, kampus itu adalah untuk orang-orang yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk mengajar. Namanya guru, ya namanya ulama di sekolah-sekolah pesantren-pesantren, itu namanya orang-orang yang telah memilih mendedikasikan hidupnya untuk ilmu. Karena kalau sudah jadi guru ya nggak bisa jadi pedagang. Gimana jadi pedagang, dia keluar dari rumah jam 6:30 pagi atau jam 6, pulang nanti jam 5 atau jam 6 sore. Ya, nggak ada lagi kesempatan itu berdagang. Maka guru-guru, dosen-dosen itu adalah orang-orang yang telah mendedikasikan seluruh waktunya untuk ilmu. Maka kekayaan mereka adalah dalam bentuk ilmu. Ya, kekayaan mereka dalam bentuk ilmu. Mereka tidak punya sesuatu yang kelihatannya mewah, tetapi bukankah ilmu itu adalah kemewahan itu sendiri? Jadi ilmu itu adalah perhiasan yang sesungguhnya. Jadi kalau dalam dunia alam materi, perhiasan itu seperti uang, pangkat, dan jabatan. Nah, sedangkan dalam kaitannya dengan ilmu, orang-orang mendedikasikan waktunya untuk ilmu, maka itulah perhiasan yang sesungguhnya, itu ilmu itu sendiri. Nah, jadi kesimpulannya itu ada ilmu seperti itu. Nah, jadi kalau dalam pandangan kita, terutama paling tidak dengan saya Al-Fakir ini, ilmu itu cuma satu, yang cuma nanti orang dikasih pilihan, maukah mencari nafkah dengan ilmunya yang ada, atau maukah dia mencari ilmu lagi. Artinya bahwa mencemplungkan dirinya di dalam prosesi keilmuan sampai akhir hayatnya. Seperti itu. Nah, jadi nanti
Kenapa kita tidak bisa beda-bedakan? Karena sebetulnya kalau kita katakan contohnya, ilmu agama itu seperti sholat. Ya. Tapi kan tidak bisa orang sholat kalau tidak menutup aurat. Ya. Dan tidak bisa menutup aurat kalau misalnya tidak punya baju, kain. Nah, kain itu kan dibuat oleh industri tekstil. Kain itu kan dibuat oleh masyarakat yang menenun membuat kain. Ya, jadi kain itu adalah ada investasinya di sana. Kain itu adalah dibuat oleh eh, salah satu unsur yang terlibat di sana ekosistemnya adalah petani petani eh, apa petani kapuk bukan kapuk ya kalau kalau kain biasanya ya yang dibuat benang. Nah jadi cuma sekalian berbahagia. Jadi itu terlibat petani di sana, terlibat ahli pertanian di sana. Ya, terlibat pertanian, terlibat ahli pertanian yang membuat bibit-bibit unggul dalam bidang perkapasan ya kapas ya. Jadi itu adalah kapas ya. Atau misalnya wool, wool itu diambil dari bulu-bulu domba misalnya. Ya. Jadi artinya apa ini? Kalau kita katakan sholat itulah yang ilmu agama loh. Tidak bisa kita sholat kalau tidak menutup aurat. Berarti mereka yang terlibat dalam seluk beluk sehingga menjadi baju atau kain untuk menutup aurat adalah bagian daripada agama juga. Yaitu tadi pedagang kain, penanam kapas, ya petani kapas maksudnya, para ahli pertanian yang mempelajari cara menanam, membudidayakan kapas yang lebih cepat berbuah dan seterusnya. Jadi itu. Dan banyak lagi. Begitulah juga misalnya kalau kita misalnya ibu-ibu misalnya menutup auratnya hijab, nah kan itu lagi-lagi juga pakaian juga kain juga. Bahkan kita sekarang belajar ini kan kita anggaplah pelajaran kita ilmu agama ya, ilmu irfan, ilmu masalah-masalah ketuhanan. Nah sekarang bisakah kita belajar di tempat yang berbeda seperti ini? Ya bahkan di waktu yang berbeda, selisih antara Papua dengan di sini selisih 2 jam. Kalau bukan karena internet, kalau bukan karena Zoom. Nah Zoom ini kan berjalan di atas di atas jalur yang disebut dengan network, jaringan, internet. Nah, internet ini kan teknologi. Ya, begitu juga dengan yang kita pakai menonton misalnya atau berkomunikasi ini kan adalah laptop, tab, ataupun handphone kita masing-masing. Nah, semua itu kan produk ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian tidak bisa memisah-misahkan. Nah, kalau kita tidak pisahkan antara ilmu umum dan ilmu agama, nah maka yang bisa kita lakukan adalah ilmu umum dan ilmu khusus. Nah, gitu. Umum misalnya kita tahu secara keseluruhan, tapi khusus mendalami ekonomi, khusus mendalami fisika, itu bisa. Tapi kita tidak bicara itu, kita ingin membagi berdasarkan caranya ilmu itu. Jadi ilmu itu bisa dibagi berdasarkan caranya ilmu itu sampai kepada diri kita. Ataukah caranya ilmu itu sampai kepada alim, ya, alim yang mengetahui. Nah maka berdasarkan ini ada 2 macam Pak sekalian yang baru datang. Yang baru bergabung kita sampaikan bahwa ilmu itu caranya sampai kepada kita ada 2 macam. Pertama adalah husuli, kedua adalah huduri. Jadi husuli dan huduri. Husul ini dari bahasa Arab hasil. Jadi kalau kita kan bahasa Melayu hasil. Kalau bahasa Arab itu dari kata sod, hasil. Ya. Hasil usaha kita. Di sana ada proses, ya. Di sana ada upaya yang maksimal. Sehingga kemudian kita mendapatkan itu. Dan tadi dikatakan karena ini adalah hasil, punya metodologi dan sebagainya, maka statusnya lemah. Kenapa? Karena bisa salah. Nah sebaliknya di satu pihak ada namanya ilmu huduri. Prosesnya adalah sampai kepada diri kita, hadir secara langsung. Dari mana? Dari sumber ilmu. Siapa lagi kalau bukan dia yang satu itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan demikian, hudur itu artinya hadir begitu saja. Ya. Jadi hadir begitu saja di dalam jiwa kita. Kalau saja huduri hadir. Nah, ketika dia hadir begitu saja, maka kemudian dia statusnya lebih kuat. Kenapa? Karena tidak ada metodologinya, tidak ada alat transportasinya. Ya, sehingga kemudian namanya hadir begitu saja ya hadir. Berarti dari mana kehadirnya itu ya? Dari sumber ilmu. Siapakah sumber ilmu? Al-alim.
Nah, berarti kalau kita mencapai derajat huduri, berarti benar-benar tercapai pemenyatuan antara alim dan maklum. Di sana tidak ada lagi jarak antara seorang alim dan seorang maklum. Ya. Nah, jadi inilah dua jenis ilmu. Nah, sekarang ilmu huduri inilah yang dipelajari di dalam ilmu irfan. Karena ilmu huduri untuk mencapainya ini kita harus kasyaf dan syuhud. Jadi kasyaf itu artinya terangkatnya, lalu kemudian kita syuhud menyaksikan. Nah, kenapa menyaksikan? Karena dia hadir pada diri kita. Nah, sekarang ma'rifat ini berhubungan dengan hakikat. Jadi ma'rifat ini berhubungan dengan hakikat batin, spiritual, kursi, transendental, dan ilahi yang bersifat supranatural, yang bersifat ketuhanan, yang bersifat teologis, ataukah bersifat teosofi. Hasilnya bukan dengan perantara. Jadi kalau berkaitan dengan kasyf ini ataukah ilmunya sifatnya huduri, maka wasilahnya bukan dengan perantara persepsi indera. Jadi bukan dengan perantara persepsi indera dan juga bukan dengan akal. Persepsi indera internal seperti mata, telinga, dan sebagainya. Dan juga bukan dengan akal, karena kalau akal itu masih proses. Akal itu ada penalarannya, akal itu punya metodologi bekerja. Akal itu harus membuat namanya alur penalaran. Mulai dari membuat proposisi, lalu kemudian proposisi dirubah jadi premis, mayor, minor. Baru setelah itu nanti menghubungkan antara premis, mayor, dan minor, lalu kemudian lahirlah konklusi ataukah kesimpulan. Nah, itu tetap bisa salah. Di mana letak salahnya? Ya salah misalnya membuat proposisi, salah misalnya menempatkan premis. Maka otomatis bisa juga benar premisnya mayor atau minor, tapi kesimpulannya, cara mengambil kesimpulannya tidak ketat berdasarkan premis mayor atau premis minor. Nah, ini kemudian bisa salah. Ya. Dan banyak seperti itu. Ya, banyak seperti itu. Ya. Jadi misalnya menggandakan uang. Jadi katakan uang itu setiap mata uang satu nomor serinya. Menggandakan uang berarti membuat banyak uang dalam satu nomor seri. Maka ya hanya satu uang yang asli, yang lainnya adalah uang palsu. Nah, kalau gitu. Kenapa? Ya nomor serinya double. Nomor seri uang itu tidak boleh double. Kalau Bapak Ibu sekalian keluarkan uangnya masing-masing, lihat itu uang nomor serinya berbeda-beda. Setiap lembar yang kita punya itu nomor serinya berbeda. Ya. Jadi tidak mungkin uang digandakan, karena kalau uang digandakan berarti ada nomor seri yang sama. Itu tidak mungkin. Nah, tanda uang palsu itu kalau sama nomornya pada satu jenis uang. Contohnya kita dapat uang, katakanlah misalnya 20 lembar, uang 100.000, 2 juta. Ternyata kita lihat nomor serinya sama, nah pasti itu uang palsu tuh, gitu. Nah, dengan demikian berdasarkan penelaran itu, maka yang namanya menggandakan uang itu tidak mungkin, tidak benar. Nah, seperti itu. Itu adalah penalaran kita. Jadi wasilahnya bukan dengan perantara persepsi indera eksternal dan akal akan, tetapi kasyaf dan syuhud, kalbu seseorang. Jadi kasyaf dan syuhudnya kalbu seseorang. Jadi disinilah kita bekerja paling banyak, yaitu kaitannya dengan kalbu, kalau kita ingin mencapai derajat huduri. Ya, jadi kalau kita ingin mencapai huduri ini, ya, maka kerjanya pada kalbu di sini nih, kalbu. Hati. Ya. Jadi kita kerjanya pada wilayah hati. Kita tidak bisa hanya bekerja pada wilayah persepsi indera saja eksternal. Harus dengan hati. Begitu ya, tidak cukup dengan akal saja. Makanya terkadang ada orang bicara tentang logika, berkatalah dengan logika, tapi pada saat yang sama dia juga kata-katanya terkadang tidak logis. Nah, apa sebabnya? Ya karena kata logis itu hanya sampai di akalnya saja dan tidak sampai di kalbunya. Ketika kalbu tidak terpengaruh, maka apa kemudian yang terjadi? Ya kalbu tetap sakit.
Dan setiap bersikap yang nampak keluar adalah sikap sakit daripada kalbu tersebut. Ya. Jadi makanya kita perlu memperhatikan kalbu ini. Kasyf secara bahasa, jadi kasyaf maksudnya. Secara bahasa bermakna tersingkapnya tirai atau hijab. Jadi kita bicara kasyfun, kasyf, maka itu artinya secara bahasa bermakna terangkatnya ya, tirai atau hijab ya. Jadi secara bahasa, secara lugawi bermakna terangkatnya tirai. Jadi kasyaf itu tersingkap ya, terangkatnya tirai atau hijab yang selama ini menutupi jiwa kita. Dan dalam istilah urafa, irfan, arif bermakna menemukan ma'rifat ya. Jadi kalau dalam pengertian urafa bermakna menemukan ma'rifat, makna-makna gaib dan perkara-perkara hakiki serta tersembunyi dalam bentuk huduri atau dari jalan musyahadah. Jadi menemukan ma'rifat, mengenal sesuatu, mengenal makna-makna yang tersembunyi, gaib dan perkara-perkara yang hakiki serta tersembunyi dalam bentuk huduri atau dari jalan musyahadah. Ya, jadi intinya adalah jalan huduri musyahadah. Ya. Kasyaf dan syuhud. Kasyaf dan syuhud sendiri terbagi dalam bentuk maknawi dan suri. Ya, jadi ada namanya kasyaf dan syuhud ada bermakna ada dua macam juga. Jadi ada yang sifatnya maknawi ini, maknawi ya. Dan ada dalam bentuk suri ini, suri. Suri atau yang gambar, suri itu surah gambar. Atau zahiri, zahir. Jadi ada yang maknawinya, ada zahirnya. Tadi siang juga kita bicara tentang Al-Quran. Al-Quran itu punya makna-maknanya, itu tidak bisa dirubah, tidak bisa dirusak, tidak bisa. Tapi yang namanya surinya bentuknya itu dalam bentuk buku Al-Quran yang kita pegang itu bisa berubah, bisa robek, bisa hilang dan sebagainya. Jadi syuhud, kasyf dan syuhud sendiri terbagi dalam bentuk maknawi dan suri. Ada maknawi yang lebih dalam, batin, ada suri yang nampak. Suri itu bentuk, zahiri, zahir. Ya, dia zahir. Mukasyafa suri diperoleh dalam alam misal. Jadi mukasyafa suri itu bentuk, ya, bentuk-bentuk. Tadi zahir. Mukasyafa suri diperoleh dalam alam misal. Ya. Jadi mukasyafanya kita punya bentuk apabila ya kita mendapatkan informasi tentang alam misal dari jalan mana? Penyaksian dan pendengaran. Penyaksian maksudnya sini penglihatan mata dan pendengaran telinga. Itu mukasyafanya. Jadi mukasyafanya zahiriyah, mukasyafanya suri adalah ketika alat-alat indrawi kita menyatu dengan objek-objeknya. Dan memang kalau kita melihat sesuatu, ya mata kita, diri kita menyatu dengan sesuatu itu. Nah, makanya sudah melihat sesuatu artinya apa? Hadirnya sesuatu itu semua dalam pikiran kita. Ilmu fisika mengatakan bahwa pada saat kita melihat sesuatu itu terbawa oleh cahaya masuk ke dalam pikiran kita, disimpan, terpantul di dalam retina kita. Jadi kesimpulannya ada namanya mukasyafah juga, tersingkapnya, yaitu apabila kita melihat di depan satu tidak pakai tirai, tidak pakai kaca buram, tidak juga pakai kacamata hitam kita juga belum mengalami kekurangan pendengaran seperti misalnya rabun, katarak dan sebagainya. Nah, kalau semua itu belum ada lalu kita menyaksikannya langsung, itu termasuk mukasyafah juga namanya. Ya. Di mukasyafah suri diperoleh dalam alam misal. Alam misal itu alam contoh-contoh. Kenapa disebut alam misal? Karena kita katakan itu hanya merupakan manifestasi daripada Tuhan. Ya, alam misal, contoh. Jadi mukasyafah suri diperoleh dalam alam misal. Kenapa? Karena memang suri.
Jadi memang di sini pendekatannya suri. Ya. Jadi karena pendekatannya suri, ya tentu adalah jalannya adalah jalan penyaksian dan pendengaran. Kata penyaksian di sini melihat. Ya. Jadi harusnya sih jalan penglihatan dan pendengaran. Ini yang di belakang cocok pendengaran. Ya. Supaya tidak kacau dengan istilah musyahadah. Musyahadah kan juga penyaksian. Mukasyafah juga terkadang terjadi ketika sadar. Jadi terkadang juga mukasyafah dalam pengertian batin terjadi pada saat sadar. Ya, maksudnya tidak tertidur. Jadi bisa terjadi pada saat kita dalam keadaan sadar, ya, dalam keadaan sadar. Tidak tidur. Dan kadang terjadi antara kondisi tidur dan tidak tidur, antara tidur dan tak tidur. Ya, bisa juga terjadi seperti itu. Ya, kalau tidur itu namanya manamiyah. Ya. Jadi ya, manam itu artinya tidur. Ya. Seperti Nabi Ibrahim, ya, inni arafil manam, itu kan kata-kata Nabi Ibrahim di surat As-Saffat. Nabi Ibrahim, inni arafil manam. Ini manam itu tidur. Serta kadang terjadi dalam alam mimpi juga. Jadi bisa terjadi dalam mimpi. Bisa terjadi dalam alam mimpi. Jadi kita lihat di sini ada 3 macam, ya. Ya. Masih ada satu lagi nih. Ya, dulu kita lihat. Sadar, ya sadar artinya kita tidak tidur. Dalam keadaan sadar, tiba-tiba kita mukasyafah. Kedua adalah terjadi antara kondisi tidur dan tidak tidur. Ya, antara tidur dan tidak tidur. Yang ketiga dalam alam mimpi. Jadi mimpi juga bisa menjadi wasilah bagi Tuhan untuk memberikan informasi penting dan pasti kepada kita. Juga mukasyafah keadaan dalam bentuk rahmani malakuti. Jadi bisa juga ini dalam bentuk rahmani malakuti. Rahmani malakuti. Ya. Rahmani malakuti alam malakut. Dan kadang juga dalam bentuk setan, bisa juga dalam bentuk setan. Ya. Bisa dalam bentuk setan. Ya. Yakni setan melakukan campur tangan. Jadi setan melakukan campur tangan pada perkara hakiki untuk menghalangi dan menyesatkan salik dari jalan ma'rifatnya. Jadi setan datang itu untuk mendeviasi, membelokkan kita, ya, dari jalur yang sudah benar. Jadi katakan setan melakukan campur tangan pada perkara hakiki untuk menghalangi dan menyesatkan salik dari jalan ma'rifat. Ya, jadi kitanya sebagai salik yang akan dihalangi. Nah, jadi makanya di dalam Al-Quran juga diberikan ini. Ya, mari kita lihat misalnya di sini. Ya. Surat Haji, ya, ini surat Haji. Ayat 52. Surat 22 ayat 52. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa, ya. Di maknya di sini tidak, karena sini ada pasangannya illa. Jadi ini adalah illa. Iza tamanna, apabila dia punya angan-angan, alqa, Allah menyimpan. Apa syaitan menyimpan? Alqa syaitan pelakunya. Syaitan meletakkan fi umniyatihi. Meletakkan ataukah mencampurkan urusan syaitan atau dirinya syaitan itu ke dalam cara berpikir kita melalui apa? Fi umniyati. Pada angan-angan kita. Dari kata amani, umniyati. Ya, di dalam angan-angan mereka. Tapi kalau Nabi selamat, karena Nabi itu kan maksum. Jadi, fayansahullahu ma yulqi syaitanu. Tetapi kemudian Allah yansahu, menasah, menghilangkan, menghapus ma yulqa syaitan, apa yang dimasukkan oleh syaitan. Ya. Sehingga kemudian selalu bersih. Summa yuhkimullah ayati. Lalu kemudian Allah memberikan penilaian. Yahkumu itu yahkumullahu ayati. Yuhkimu, ya, yuhkimu. Jadi memberikan hukum. Ahkama yuhkimu itu memberikan keputusan hukum yang arif. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi Bapak sekalian, kita lihat di sini, ini diakuin sini bahwa wa ma arsalna, tiadalah kami mengutus min qablika, sebelum kamu rasul. Jadi rasul pun juga diusahakan untuk dikuasai oleh setan. Jelas.
Wala nabi juga rasul, nabi juga ini rasul dan nabi. Nah, illa kecuali iza tamanna, apabila orang tadi itu ya menginginkan sesuatu atau punya keinginan pribadi egoistik, maka alqa syaitanlah yang kemudian melemparkannya fi umniyati, ke dalam angan-angannya, sehingga itu dianggap nyata, pada itu kan tidak benar. Yang namanya angan-angan itu kan kelihatannya benar dari jauh, begitu kita dekat ternyata salah, rugi. Nah, itu namanya fi umniyatihi, dalam angan-angan mereka. Ya. Fayansyahullahu ma yulqiya syaitan. Syaitan kemudian menghapuskan. Baru tadi summa yuhkimullahu ayatihi wallahu alimun hakim. Nah, jadi artinya apa? Semua orang karena Nabi saja ini. Berarti kan kata-kata iblis benar pada saat dia berjanji, saya akan datangi seluruh anak cucu Adam. Ya, dia katakan, saya akan datangi seluruh anak cucu Adam. Ya, dari manapun juga. Ya. Jadi kita lihat misalnya, ya. Jadi apa namanya tadi? Ya, ini kita kembali ke sini. Jadi syaitan itu akan menghilangkan, dan karena syaitan sudah berjanji di sini. Ya, kita lihat dalam surat 7 di sini. Surat 7 ini ayatnya kurang lebih ayat sini nih, ya, coba kita lihat. Ya, di sini. Nah, ini dia. Ya. Dia katakan, syaitan mengatakan begini. Fabima agwaitani, disebabkan Tuhan kau telah menghukumi aku sesat. La'akudanna lahum, saya akan menjaga mereka, menjaga dalam pengertian mengusahakan supaya dia keluar dari jalan yang lurus. La'akudanna lahum siratakal mustaqim, saya akan duduk menghalangi mereka dari jalan yang lurus. Ya, itu kata syaitan kepada siapa? Semuanya. Summa, kemudian la'atiyannahum. Ya, kemudian caranya bagaimana? Datang kepada manusia mimbaini yadaihi, dari arah depannya, wamin khalfi, atau dari belakangnya, wan aimanihim, dari sebelah kanannya, wan syama'ilihim, ataupun sebelah kirinya. Ya, semuanya sisi. Sehingga apa yang terjadi? Wala tajidu, kamu tidak menemukan aksarahum, kebanyakan mereka, syakira, bersyukur. Iblis berjanji semuanya saya akan datangi. Ya, saya akan datangi semuanya, kata ayat ini. Ya. Jadi dia akan datang semuanya untuk menggoda kita. Ajmain juga di sini, semuanya kita. Ya, di sini ayat berikutnya. Jadi dia akan menggoda kita semuanya. Nah, tetapi khusus untuk khusus untuk yang namanya mukhlasin, dia tidak bisa. Ya, di dalam surat Al-Hijr, ya, kita lihat sini 15. Ya. Ini sama. Qala, syaitan, iblis berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, bima agwaitani, karena kamu telah menghukumi aku sesat, la uzayyinanna lahum, saya akan menjadikan indah bagi mereka kehidupan di muka bumi. Apa artinya indah? Menganggap kehidupan muka bumi ini adalah tetap, tidak berubah, dan selama-lamanya. Sehingga kemudian dia tertipu nantinya. Walau buyannahum ajmain, dan saya akan menyesatkan mereka ajmain, kata-kata iblis. La uqiyannahum, aku akan menyesatkan mereka ajmain seluruhnya. Jadi lamnya taukid. Wala uqiyannahum, saya akan menyesatkan mereka ajmain semuanya. Jadi wala uqiyannahum ajmain, saya akan menyesatkan mereka semuanya. Wala uqiyannahum ajmain. Ya, illa, kecuali. Nah, inilah dia. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi semuanya sama juga tadi dengan di sini tadi. Ya, jadi di mana tadi kita lihat Al-Hajj ini. Ya. Semua orang, kata ayat ini tadi. Ya. Wa ma arsalna, tidaklah kami mengutus min qablika, sebelum kamu Muhammad, min rasulin, seorang rasul, ataupun la nabi, seorang nabi, illa, kecuali, tiadalah kecuali, iza tamanna, kalau dia berkeinginan, berharap, berangan-angan, alqa asyaitan,
Maka kemudian ketika dia punya keinginan, jadi maksudnya pada tamanna, maksudnya pada umninya kita. Maksudnya pada cita-cita atau angan-angan kita. Maka pada saat itu alqa syaitan. Syaitan melemparkan fi umniyatihi, pada angan-angannya tersebut. Ya. Tetapi khusus untuk Nabi dan Rasul tadi, fayansahu Allahu ma yulqi syaitan. Tetapi Allah kemudian menghapus, ya, menghapus dalam pengertian tidak membolehkan syaitan itu atau iblis itu untuk menyimpan, ya, jejak-jejaknya di dalam jiwanya para nabi tersebut. Tidak akan mungkin menjadikan jiwanya nabi sebagai inkubator, ya, tempat pembenihan, tempat penetasan, ya, tempat penetasan jejak-jejak syaitonia. Jadi Allah menghapusnya, fayansahullah, ya, mayul kia syaitan. Pertanyaannya sekarang bagaimana dengan kita? Kan kita bukan nabi, bukan rasul. Nah, inilah di masalahnya. Ini dari sinilah kita mengatakan bahwa siapapun di antara kita selain nabi dan rasul dan para maksumin, kalau berbicara tentang apapun tetap punya probabilitas benar dan salah. Kecuali kalau yang dibacakan itu Al-Quran. Ya, Al-Quran. Nah, jadi kalau Al-Quran kan enggak, tapi kan jarang orang yang membaca Al-Quran tidak memasukkan opininya, ya, termasuk saya sendiri juga. Nah, maka kewajiban kita sebagai orang beriman, ya, tidak menerima semua yang dikatakan para ustadz atau ulama, karena terkadang yang disampaikan itu bercampur baur antara yang datang dari langit dan yang datang dari manusia. Kecuali kalau dia tadi memang adalah nabi dan rasul, fayansahullahu ma yulqiya syaitan, summa yuhkimullahu ayatihi, wallahu alimun hakim. Jadi seperti itu Pak sekalian. Jadi Allah yang menetapkan hukum di antara kita semuanya ayat-ayatnya. Nah, jadi dengan demikian itu sudah janjinya iblis. Nah, kitalah yang harus memahami ini. Jadi dengan demikian untuk menghindarkan semaksimal mungkin pengaruh-pengaruh iblis dalam diri kita, disinilah pentingnya irfan. Kenapa? Karena irfan melihat ke dalam diri kita. Contohnya gini Pak Bos sekalian, kalau kita misalnya punya rumah, ya, baru kemudian kita main di luar, main catur misalnya, serius main catur. Main catur kan bisa berjam-jam, bisa berhari-hari main catur. Tapi kemudian kita karena saking seriusnya main catur, ya, apa namanya, kucing-kucing liar masuk melalui pintunya ke dalam rumahnya, sehingga rumahnya itu kemudian ya menjadi sarang kucing liar atau sarang tikus misalnya. Jiwa kita seperti itu Bapak sekalian. Karena kalau kita serius dengan sesuatu yang sifatnya indrawi, kita tidak melihat ke dalam. Kita seperti tadi pemain catur yang saking terpukul oleh pikirannya tentang papan caturnya, lupa memperhatikan rumahnya. Nah, sehingga kemudian rumahnya dimasuki tikus-tikus, dimasuki kucing-kucing liar, dan bahkan mungkin juga anjing-anjing. Nah, begitu selesai main catur, baru lihat ternyata udah banyak sekali hewan-hewan yang tak bagus di dalam rumahnya. Nah, jiwa kita seperti itu Bapak sekalian. Dengan demikian, selalu kita ungkapkan di sini pentingnya mencamkan ayat yang mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kalian kenapa tidak memperhatikan? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Nah, jadi inilah apa namanya. Jadi sini katakan syaitan melakukan campur tangan pada perkara hakiki untuk menghalangi dan menyesatkan salik dari jalan ma'rifat. Jadi kita tadi nabi saja diusahakan oleh syaitan. Bedanya nabi itu adalah tingkatannya sudah sangat tinggi sehingga kemudian syaitan tidak berhasil. Tapi syaitan juga berusaha memasukkan pengaruh-pengaruhnya di dalam jejak-jejak kenabian, di dalam jejak-jejak kenabian wahyu dalam jiwa nabi, dengan menyerukan mana syaitannya dan mana yang bersifat syariat. Jadi dimasukkanlah di sana. Ini syaitan melakukan campur tangan pada perkara hakiki. Bayangkan perkara yang dicampur adalah hakiki untuk menghalangi dan menyesatkan salik dari jalan ma'rifat. Jadi untuk menghalangi dan menyesatkan salik dari jalan ma'rifat. Nah, jadi saya kira ini Bapak Ibu sekalian jelas sekali. Jadi artinya bahwa mengingatkan kita ini bahwa ya namanya siapa saja selain daripada para maksumin, ya bisa salah Pak Bos sekalian. Ini harus kita camkan baik-baik. Supaya dengan ustadz apapun,
dengan ulama manapun, dengan kiai manapun, dengan buya manapun, dengan syekh manapun, kalau berbicara tentang agama, tetap kita harus kritis. Karena berdasarkan ayat ini ya setan berusaha untuk campur tangan di sana. Dan juga tadi berdasarkan ayat ini tadinya juga, bahwa setan itu benar-benar akan masuk dalam jiwa kita, mempengaruhi kita, bahkan semuanya, semua kita, tanpa kecuali. Nah, dengan demikian intinya adalah kita bersikap kritis. Nanti apa caranya? Nanti di belakang sini ada jawabannya, Al-Quran nanti di bawah ini ya. Nanti kita bawa ini Al-Quran. Al-Quran dan hadis ma'sumin alaihimussalam. Ya, seperti itu. Nah, jadi oleh karena itulah salik dalam syair suluknya butuh pembimbingan ya. Karena kita ini sangat mungkin terpengaruh oleh setan yang berbaju bahasa-bahasa agama yang begitu. Contohnya misalnya Al-Quran kita dibakar. Terus setan mengatakan, masa agama kamu dibakar? Kitab suci kamu itu adalah yang paling mulia di sisi kamu. Kenapa kamu biarkan dia dibakar? Akhirnya kita kumpulkan orang demonstrasi, akhirnya kemudian juga anarkis membakar kedutaan besarnya orang. Akhirnya apa yang terjadi? Ya kita juga membakar Al-Quran sebetulnya dengan perbuatan kita. Nah, jadi seperti itu. Jadi oleh sebab itulah kita harus sesuai dengan Al-Quran jalannya. Nah, supaya sesuai dengan Al-Quran ya, supaya jangan sesuai dengan setan, kita butuh namanya mursyid. Berdasarkan mursyid di sini ya, jangan bayangkan seperti misalnya di tarekat saja. Mursyid di sini artinya yang orang kita bisa anggap sebagai teman diskusi yang mungkin ilmunya lebih luas daripada kita. Kita berdiskusi dengan mereka. Ya. Jadi di sinilah butuhnya kita dengan yang namanya pembimbing akhlak. Oleh karena itu salik dalam syair suluknya butuh pembimbing akhlak. Kita butuh pembimbing akhlak. Jadi pembimbing akhlak. Dan ini cuma sekalian kita juga secara keseluruhan, secara umum sudah disampaikan dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi artinya penggunaan kata laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, bahwa kita semuanya ini butuh pembimbing. Namanya uswatun hasanah, pembimbing akhlak. Dan maknawi dan juga makna-makna yang berada di balik yang indrawi, di balik yang eksternal, yang khariji. Ya. Dan maknawiyah mengantarkannya kepada kasyf. Nanti mengantarkannya kepada kasyf. Di pembimbing akhlak dan maknawi ya, dan maknawi yang mengantarkannya kepada kasyf ya dan syuhud ini. Sehingga ia bisa selamat dari campur tangan setan tadi. Ya. Jadi, karena setan sudah berjanji tadi nih ya. Hingga selamat dari ya campur tangan setan dalam mukasyafah ya. Jadi apa artinya Bapak sekalian? Banyak orang mengaku mukasyafah, tetapi sebetulnya disampaikan itu tidak benar. Nanti bawa sini. Terkadang disampaikan itu sebetulnya adalah palsu. Mengaku tiba-tiba salat di Mekah. Padahal dia tinggal di Tasikmalaya, di Gunung Galunggung, kan begitu. Maka itu kan kemudian bisa menyesatkan orang lain. Ya. Misalkan karena Nabi Muhammad kita sendiri tidak pernah seperti itu. Tidak pernah kita dengarkan ada hadis atau riwayat, yang nggak usahlah riwayat yang sahih, yang doif sajalah. Riwayat yang lemah dari Nabi mengatakan suatu saat orang menunggu Nabi salat zuhur berjamaah di masjid. Tiba-tiba dia tidak muncul, menghilang, tidak ada. Ditanya kepada istrinya, tidak lihat juga. Ya tiba-tiba sore hari dia muncul keluar dari rumah. Tanya, kenapa tadi? Ya Rasulullah tidak ikut salat zuhur, asar. Katakan, saya tadi salat zuhurnya di Mekah. Ya nggak ada seperti itu. Antara Madinah Mekah jauh lebih dekat daripada antara Gunung Galunggung dengan Mekah. Nah, seperti itu. Jadi artinya Pak, kalau ada orang mengaku-ngaku seperti ini, jangan-jangan sudah termasuk terdeviasi namanya. Sudah dinasah oleh syaitan, ya kamu gitu. Jadi pemahaman agamanya yang berdasarkan Al-Quran sudah mansuh, dinasah oleh syaitan tadi ya. Ya. Banyak seperti ini. Ya.
Tiba-tiba suatu saat dia sakit perut, dia ambil air, dia baca Fatihah, dia sembuh. Wah, dia merasa, dia sampaikan kepada orang-orang, saya dulu sakit perut, tapi alhamdulillah. Kata alhamdulillahnya itu sebetulnya caranya menunjukkan kelebihannya. Alhamdulillah itu mempunyai makna. Ya, saya ini bisa. Kemudian saya sembuh, kata dia, baca air. Sehingga apa? Orang semua mendengarkan, wah, kalau begitu ini saya ada penyakit begini, datang sana minta air. Ya. Nah, kalau ini semua dilakukan, ya tidak ada salahnya kalau hanya sekedar itu. Tapi kalau menyebabkan yang bersangkutan tidak melakukan upaya-upaya lebih zahir, seperti datang ke rumah sakit, konsultasi dengan dokter, ini jelas salah. Ya. Jadi inilah orang seperti ini yang disebut dengan yang menyalahgunakan. Jadi dia tersalahgunakan. Ya, dalam bahasa tasawuf atau keirfan disebut dengan inilah jenis orang yang kena rompak, dirompak. Sehingga niat awalnya adalah untuk mukasyafah, sekarang setelah dia melihat sedikit saja, masih tebal, masih ada tirai hatinya, tapi sudah kelihatanlah sedikit. Tiba-tiba merasa sangat gembira, bahagia, dia merasa sudah seperti Nabi, ya, dan seterusnya. Jadi pada dasarnya peristiwa mendapatkan informasi dari alam gaib ini belum sampai dari sini ini dulu. Kasyaf dan syuhud juga kadang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa natural. Ingat peristiwa natural, seperti kedatangan seseorang dari bepergian. Contohnya misalnya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu dia tahu, saya mencium bau Nabi Yusuf. Padahal rombongan yang membawa bajunya Yusuf masih jauh, tapi sudah OTW kembali ke tempatnya. Tapi Nabi Yakub sudah mengatakan, saya mencium bau Yusuf. Ya, coba bayangkan. Sampai anak mengatakan, kamu tidak berhenti mengigau. Kamu, wahai ayat, tidak berhenti mengigau. Kamu sakitmu seperti dulu. Bahkan tambah parah lagi. Karena selalu meyakini kalau Nabi Yusuf tidak mati, masih ada. Ya. Dan ternyata benar, setelah karavan itu datang, rombongan anak-anaknya Yakub sendiri, lalu kemudian bajunya Yakub dikeluarkan, bajunya Nabi Yusuf dikeluarkan, diusapkan di wajah daripada Nabi Yakub atau ayahnya, maka kemudian Nabi Yakub atau ayahnya tiba-tiba melihat yang tadinya sudah mulai rabun, katarak, ya, karena menangis bersedih sepanjang masa, ya, seperti itu. Jadi makanya dikatakan pada dasarnya peristiwa mendapatkan informasi ini belum tadi nih. Bepergian, jadi kalau kita bepergian, ya, kedatangan seseorang dari bepergian, yang mana jadi suka syafah ini disebut dengan kerahiban, jadi rahib, seperti rahib. Ya, terkadang kasyf itu juga kadang berkaitan dengan peristiwa natural itu alamiah. Seperti kedatangan seseorang dari bepergian, artinya bahwa kita tahu ini akan ada, sebentar lagi sih akan datang. Ya, seperti tadi Nabi Yakub tahu kalau sebentar lagi ini ada Yusuf datang. Karena memang setelah itu dia kemudian berjumpa dengan Nabi Yusuf. Ya. Yang mana jenis mukasyafah ini disebut dengan mukasyafah kerahiban. Rahib itu apa namanya? Pendeta-pendeta Yahudi, rahib. Ya. Di bahasa Inggris biasa disebut dengan rabai. Ya. Jadi dia adalah rabai. Ya, rabai ini juga banyak melakukan semacam bola rohani. Pada dasarnya peristiwa mendapatkan informasi dari alam gaib tentang perkara-perkara duniawi adalah merupakan hasil dari riyadhah nafs. Jadi riyadhah nafs, latihan nafs. Jadi kalau misalnya peristiwa mendapatkan informasi dari alam gaib, alam non materi maksudnya, tentang perkara-perkara duniawi. Contohnya misalnya Nabi Yusuf bisa memforecast bahwa nanti akan terjadi musim panen 7 tahun, dan kemudian 7 tahun berikutnya adalah musim paceklik, musim kering, tidak ada beras. Maka Nabi Yusuf berikan solusi terhadap itu. Jadi itu adalah berkaitan dengan alam nyata, alam perkara duniawi. Ya, jadi perkara duniawi tetapi dapat catatan bisikan dari alam gaib Nabi Yusuf itu. Ya. Bahkan kalau kita lihat itu di dalam apa namanya, di dalam kaitannya dengan Nabi Yusuf, waktu dibuang saja ke sumur itu sudah dapatkan bisikan, ya, dari Tuhan. Ya, kita sebut saja itu sudah mukasyafah. Ya, kita lihat dulu surat Yusuf sini. Ya. Kita lihat surat Yusuf.
surat 12. Surat 12 kita ayatnya sekitar 12 juga. Kemudian, nah ini dia nih. Ya, kita lihat di sini. Falamma zahabu tatkala mereka pergi di besoknya, mereka membawa Nabi Yusuf adiknya. Jadi ya, akhirnya Nabi Yakub mengalah atas permintaan kakak-kakak Nabi Yusuf. 10 kakaknya meminta supaya dibolehkan pergi bersama dengan adiknya untuk main-main di padang pasir, nanti dijaga dengan baik. Tetapi ternyata mereka itu sudah punya rencana jahat, rencana buruk ya. Falamma dhahabu, tatkala mereka sudah pergi bihi bersama dengan Nabi Yusuf, wajma'u, dan sekarang sudah gilirannya mereka berkumpul, sudah jauh di padang pasir, sudah jauh dari perkampungan. Mereka sekarang sudah berkumpul ya. Untuk apa? Untuk membuang Yusuf ke dalam sumur. An yaja'aluhu, untuk menjadikan Yusuf itu fi ghayabatil jub, untuk dimasukkan atau dibuang ke dasar sumur. Bayangkan, gayaba itu dasar, aljub sumur. Ya, namanya di Timur Tengah kan sumurnya dalam. Yaj'aluhu fi ghayabatil jubbi. Tapi pada saat itu apa yang terjadi? Wa auhayna ilaihi nani. Jadi ini Allah bilang, ini anak kecil ini Yusuf. Tapi Allah mengatakan apa? Wa auhayna, kami wahyukan ilaihi kepadanya. Wa auhayna ilaihi, kami wahyukan kepadanya. Latunabbi'annahum. Ya. Latunabbi'annahum. Kamu wahai Yusuf pasti nanti akan menceritakan ini kepada mereka. Artinya apa? Ya kamu selamat, jadi jangan usah khawatir. Jadi inilah wa auhayna. Ya, jadi ini adalah bentuk-bentuk huduri. Tiba-tiba dia awahayna ilaihi latunabbi'annahum. Kamu pasti akan menceritakan kepada mereka bi amrihim, perbuatan-perbuatan mereka ini. Maksudnya perkara jahat yang mereka lakukan itu. Yaitu haza ini. Bi amrihim haza. Wahum la yashurun. Sementara mereka tidak menyadari. Artinya mereka tidak tahu kalau ini adalah nanti suatu saat akan ketahuan oleh Yusuf sendiri. Nanti Yusuf akan tahu, dan ternyata benar saja. Nah, ini adalah contoh-contoh pendahuluan, dan ini adalah nyata, maksudnya ini Yusuf dalam keadaan melek, tidak sedang tertidur, tapi dalam keadaan sedang dibuang ke sumur oleh kakak-kakaknya. Ya. Nah, jadi ini disebut dengan mukasyafah kerahiban. Pada dasarnya peristiwa mendapatkan informasi dari alam gaib tentang perkara-perkara duniawi adalah merupakan hasil dari riyadhun nafs. Jadi harus ada riyadhun nafs. Ya. Jadi harus ada, paling tidak membersihkan jiwa kita. Jadi membersihkan. Tapi ingat jemaah sekalian, tujuan utamanya bukan untuk tujuan utamanya nanti bukan untuk menjadi peramal, ya bukan. Tapi untuk kepentingan diri kita saja. Artinya sensitivitas kita melihat orang di sekitar kita untuk diri kita saja. Bukan kita cerita kepada orang, mau nggak saya sampaikan hakikat orang itulah. Itu bukan apa namanya, bukan nafsu rahman namanya kalau begitu. Ya, jadi hanya untuk dia saja. Seperti misalnya Nabi Muhammad kita. Dia tahu siapa saja yang munafik di sekitarnya. Tapi Nabi tidak pernah menceritakannya. Maka di dalam Al-Quran itu hanya diceritakan ciri-cirinya saja. Tapi menunjuk orangnya nggak pernah. Ya. Jadi itu harus dilakukan dengan riyadhun nafs. Riyadhah itu tazkiyatun nafs. Ya. Salik yang mempunyai himmah tinggi tidak akan perhatian terhadap jenis mukasyafah ini. Jadi salik yang punya himmah yang tinggi, ya mukasyafah zahir seperti ini atau indra seperti ini tidak begitu penting baginya. Walaupun itu bisa terjadi, tidak penting baginya. Ya. Salik yang mempunyai himmah tinggi tidak akan perhatian terhadap jenis mukasyafah ini. Apabila mukasyafah dan syuhud tidak berhubungan dengan peristiwa-peristiwa natural, ingat, peristiwa natural tadi adalah peristiwa alamiah. Adalah peristiwa-peristiwa natural. Ya, apabila kasyaf dan syuhud tidak berhubungan dengan peristiwa-peristiwa natural, dalam bentuk ini tolok ukur kebenaran dalam kasyaf dan syuhud
hakikat dan marifat adalah, ingat. Jadi kita ulangi lagi, apabila kash atau mukasyafah dan musyahadah tidak berhubungan dengan peristiwa-peristiwa natural. Kan kalau tidak berhubungan dengan peristiwa natural kan tidak bisa diverifikasi kan, Pak Bos sekalian. Tidak bisa diverifikasi. Ya. Tidak bisa tidak bisa kata-kata buktinya nggak ada. Kecuali kalau peristiwanya natural, ya seperti tadi ada orang lihat aja, contohnya misalnya ada orang melihat kupu-kupu masuk rumah, dia katakan ini adalah akan ada tamu. Ya, lihat aja sebentar, benar nggak ada tamu atau tidak, kamu gitu. Nah, jadi itulah peristiwa natural bisa dilihat secara faktual. Tapi bagaimana kalau bukan peristiwa natural? Kalau tidak berhubungan dengan peristiwa natural, apa tolak ukurnya? Kalau peristiwa natural, tolak ukurnya ya faktanya, kayak begitu. Ya, faktanya, misalnya saya mengatakan bahwa ini saya menurut pandangan batin saya, Bapak A ini adalah akan sakit. Ya. Begitu ternyata beberapa hari sakit benar, kan terverifikasi. Begitu berapa hari, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, nggak pernah sakit, nah kan berarti tidak terverifikasi. Nah itu kalau yang natural, bagaimana dengan yang tidak natural, yang tidak alamiah? Nah maka di sini katakan, untuk peristiwa-peristiwa yang tidak berhubungan dengan peristiwa-peristiwa natural, dalam bentuk peristiwa non natural, tolak ukur kebenaran dalam kasyf dan syuhud, hakikat dan marifat adalah Al-Quran. Sini kita selalu mengatakan pentingnya Al-Quran dan hadis, ya harus dirujukan kepada kebenaran. Tentu kita lihat yang Al-Quran itu tertinggi. Kita melihat hadis juga dirujukan kepada Al-Quran, kepada keduanya. Jadi serta harus dirujukan kepada kebenaran. Artinya bahwa apa yang kita saksikan itu di alam batin harus kita rujuk, cocok nggak dengan Al-Quran dan hadis. Seperti itu. Berasaskan inilah maka salik butuhmu kepada mursyid sehingga ia bisa selamat dari kesesatan mukasyafah. Perhatikan ya sekalian. Jadi ada namanya kesesatan mukasyafah ini. Ya, jadi Bapak sekalian perhatikan ini. Jadi ada namanya kesesatan mukasyafah, merasa mukasyafah padahal tidak benar. Ini yang banyak terjadi, apalagi kalau yang bersangkutan memang mengajarkan tasawuf, yang bersangkutan memang ulama, alim, kan begitu. Kita percaya begitu saja, padahal sebetulnya tidak benar. Makanya berkali-kali kita katakan di tadabbur, Al-Quran itu luar biasa. Inilah tolak ukur. Apakah si A itu benar atau salah? Kan banyak selama ini yang kira, dia tidak mungkin salah, dia ke Ustaz. Tanpa dia sadari, dengan melakukan seperti itu, telah melakukan kezaliman. Kenapa? Karena mengangkat maksumin baru. Padahal maksumin itu kan sudah dibatasi pada 14 orang. Tahu dia mengatakan lah, dia kan nggak mungkin salah, dia kan Ustadz berpengalaman. Nah tetap bisa salah. Iya. Jelas terbaik. Karena selama dia maksumin, sangat mungkin himmahnya atau keinginannya juga tadi itu tertunggangi oleh setan tadinya, ingat. Tertunggangi oleh setan. Iya. Nah kemudian memanfaatkan kelebihannya sebagai alim, ulama, untuk kemudian mencari sesuatu yang sifatnya duniawi. Ya, seperti itu. Ya, maka kita lihat di sini butuhnya mursyid. Berdasarkan inilah salik butuh kepada mursyid sehingga bisa selamat dari kesesatan mukasyafah. Sering sekali kita lihat tiba-tiba ada menjadi tukang pengobat karena dia bisa menganggap dia melihat di balik semuanya itu. Tiba-tiba kok jadi pengobat? Pertanyaannya, adakah nabi yang menjadi pengobat? Kan tidak ada, Pak sekali. Kalau toh ada, itu adalah seperti kasusnya Nabi Musa. Hanya sekedar mujizat sekali untuk membuktikan kenabiannya. Nabi Isa menyembuhkan orang buta sekali untuk membuktikan kenabiannya. Bukan semua. Kalau semua orang dihidupkan oleh Nabi, seperti pada zaman Nabi Isa, tidak ada orang mati dong. Iya. Itu hanya kasusnya satu saja. Untuk bukti kok Nabi Isa itu bukan anak jadah seperti yang dituduhkan oleh sebagian Bani Israel pada saat itu. Karena ibunya tidak punya suami, terus kemudian melahirkan, bagi mereka tetap berpendapat, enggak, ini adalah pasti anak jadah. Nah, maka kemudian diberikanlah mujizat untuk membuktikan ini bukan, ini benar-benar dari Tuhan. Iya, dari kecil dia sudah berbicara. Dibesar setelah dia mulai agak pemuda, dia bisa misalnya ada orang mati diusap sembuh, bangun kembali. Nah, seperti itu. Itu sekali, tidak semuanya.
Kalau semuanya gampang lah, pergi ke kuburan, baca ini dan itu, diusap kuburannya, berarti bangkit orangnya. Ya, jadi bukan itu. Nah, jadi jemaah sekalian, ini sering sekali terjadi di antara kita, apalagi di kalangan apa namanya, itu banyak sekali juga kayak gitu-gitu. Ya. Dan jemaah sekalian berbahagia, yang seperti ini sering sekali motifnya murni duniawi, dengan menggunakan kata-kata, bahasa, baju, kaos, jubah, topeng, keagamaan. Jadi berdasarkan inilah maka salik butuh kepada mursyid sehingga ia bisa selamat dari kesesatan mukasyafah. Ternyata yang kita sampaikan ada kesesatan mukasyafah. Ya, karena gampang sekali dirujuk kepada Al-Quran dan hadis-hadis masumin. Ini nanti dia bahas hadis-hadis masumin di sini. Ya. Hadis masumin. Jadi hadis-hadis masumin di sini hadis-hadis Nabi dan masumin. Contohnya, ya dia mengatakan kalau kamu baca ayat ini dari saya dikasih, misalnya dia minta kasih bacaanlah doa. Kalau baca doa ini nanti kamu tidak akan terbacok, kamu akan kebal. Lah, adakah di Quran seperti itu? Tidak ada. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan Al-Quran juga sebagian nabinya dibunuh. Ya, farikan kadzabatum wa farikan taqtulun. Sebagian kalian dustakan, sebagian kalian bunuh. Jadi artinya Nabi bisa dibunuh. Bisa dibunuh artinya apa? Dia bisa luka. Nabi Muhammad kita faktanya, ya luka di perang Uhud. Sayyidina Ali juga dibacok kepalanya dari belakang. Bayangkan posisi mana yang bisa melebihi posisinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, Imam Ali. Pertama, dia adalah Khulafaur Rasyidin versi Sunni pada saat itu. Dia adalah imam pertama versi Syiah. Ya, coba perhatikan. Jadi Khalifah Khulafaur Rasyidin versi Sunni, dia imam pertama dalam versi Syiah. Kemudian dia memimpin sholat. Sholat apa? Sholat subuh, sholat yang dianggap paling tinggi nilainya. Kemudian di bulan apa? Di bulan Ramadan. Di hari apa? Di tanggal yang ganjil 19. Di mana ketika sedang berada di mihrab memimpin sholat. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan sujud. Dibacok, terbelah kepalanya juga. Nah, ini kan fakta menunjukkan kalau ada yang mengatakan bahwa baca ini, baca itu, kamu tidak kena, itu tidak benar. Itu termasuk kesesatan mukasyafah kalau dia mengaku itu adalah sebagai hasil daripada olah spiritual mereka, mukasyafah mereka. Jadi banyak habis sekali kata-kata seperti ini. Ada orang jual-jual air, kalau kau minum ini, kamu sembuh. Nggak mungkin. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, kalau itu bisa terjadi, maka tentu tidak sakit keraslah Nabi Ayub. Ya, tidak sakit keras Nabi Ayub. Kita tahu Nabi Ayub itu sakit bertahun-tahun. Coba. Ingat, Nabi Ayub itu termasuk salah satu 25 Nabi dan Rasul. Coba kita lihat, ulama mana, ustadz mana yang bisa kita sejajarkan dengan Nabi Ayub. Kalau kita mengatakan ustadz ini sama dengan Nabi Ayub, kita sudah durhaka. Kenapa? Telah menambah Nabi baru menjadi 26. Ya. Nabi Ayub sendiri bertahun-tahun kan dia sakit. Terus kenapa dia tidak baca aja air, baru dia minum, sembuh penyakitnya. Nah, semuanya ini jemaah sekalian terbaik. Coba kita lihat, harus berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ya. Supaya kita terhindar dari kesesatan mukasyafah. Mengaku mukasyafah, tapi bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis-hadis ma'sumin. Ya. Kalau ada yang mengutip, mengatasnamakan dari ma'sumin, dari imam, dari orang suci, tapi mengajarkan misalnya tidak terbacok, berarti pasti salah. Kenapa? Karena Imam Hussein juga bahkan dipenggal kepalanya. Bayangkan Pak sekalian, Sayyidina Hussein, cucu Nabi yang sangat dicintainya, tubuhnya biasa digendong sama Nabi, dipangku, dicium oleh Nabi, tapi lihatlah ratusan panah masuk dalam tubuhnya. Tidak ada satupun yang berbunyi gemerincing karena mental semuanya, nggak ada. Ya. Ini fakta, cerita yang sesungguhnya Pak sekalian. Jadi lalu kenapa kita masih percaya dengan orang-orang mengajarkan baca ini kamu tidak akan kena ini? Jadi inilah kita katakan yang berbahaya Pak sekalian. Berdasarkan inilah maka salik butuh kepada mursyid. Mursyid apa? Yang bisa merujukkannya kepada Al-Quran dan hadis. Ya. Ada banyak yang mengaku menggunakan Quran dan hadis, tapi berkaitan dengan berkaitan dengan yang di urusan yang dibicarakan tidak bisa menunjuk tidak bisa menunjuk Al-Qur'annya dan hadisnya atau fakta-fakta yang terjadi pada maksud ini. Ya. Nah, jadi Bapak sekalian kita sampaikan ini karena betapa seringnya para pejalan spiritual ini tersesatkan ini. Ya. Bisa terjadi kesesatan. Ya.
Makanya ini ada kata-kata yang diangkat dari Jalaluddin Rum biasanya. Jangan lewati perjalanan ini tanpa ditemani oleh Khidir. Seperti Nabi Musa kan ditemani Khidir. Jangan lewati perjalanan ini tanpa ditemani oleh Khidir. Sangat banyak kegelapan, maka takutlah akan kesesatan. Itu dia. Jadi dalam perjalanan ini banyak kegelapan, banyak spot-spot yang gelap kita lewati. Ya. Masalahnya kalau kita sudah merasa sebagai ahli tasawuf, ahli irfan, apalagi ustadz, seakan-akan merasa tidak ada lagi kegelapannya. Ini kan berbahaya. Banyak sekali kegelapan yang kita lewati. Maka takutlah akan kesesatan. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, ini semuanya menunjukkan, mengindikasikan kepada kita betapa seringnya atas nama tasawuf, irfan, orang juga bisa tersesat. Ya. Ini fakta kita bisa lihat jemaah sekalian. Ya. Banyak sekali, kenapa banyak sekali tarekat-tarekat, bahkan jemaah sekalian kalau Bapak Ibu lihat tarekat yang ada di di Sumatera Barat, kan masuk kita susah untuk menerima. Gimana caranya bulan Ramadannya masuk 2 hari sebelum pemerintah, ya? Ataukah lebarannya 2 hari sebelum pemerintah? Kan nggak mungkin berselisih 2 hari. Yang masuk akal itu berdasarkan perhitungan astronomi maksimal 1 hari bedanya. Iya. Itu perbedaannya pada derajat. Tapi kalau sampai 2-3 hari, negara, pemerintah lebaran, hari Rabu, hari Senin dia sudah lebaran. Kan gimana ceritanya? Atau seperti di Makassar juga ada kelompok namanya An-Nazir, menentukan 1 Ramadan 1 Syawal berdasarkan pasang surutnya laut. Kan nggak ada petunjuknya dalam Al-Quran. Masa berdasarkan pasang surutnya laut? Ya berdasarkan hilal dalam Al-Quran itu. Ya salunaka anil ahillah, itu hilal, bukan pasang surutnya laut. Tetapi ya kita lihat ada pengikutnya juga. Ya. Apalagi kan mereka berjubah. Ya. Mereka berjubah, kan begitu. Jubahnya panjang. Mereka pakai serban semuanya. Kan ini benar-benar Islami. Tapi kok menentukan 1 Ramadan 1 Syawal? Ingat ya, namanya Nasir di Makassar itu semacam gerakan tarekat juga. Iya. Gerakan tarekat juga. Dan dia sholatnya lurus juga. Iya. Tapi kok dari mana ya dasarnya kok tiba-tiba menentukan 1 Syawal 1 Ramadan berdasarkan pasang surutnya lautan? Nah ini kan susah kita. Pertanggung jawabannya ini di mana? Kan harus ada di Quran. Ada di hadis. Iya. Pertama, Nabi tidak mungkin melakukan itu. Kenapa? Ya tempatnya Nabi jauh dari tepi pantai kan. Kalau berdasarkan pasang surut harus ada orang yang selalu nunggu di pinggir pantai. Sedangkan kita lihat Madinah dari pantai itu jauh sekali. Mekah dari pantai itu sekitar 100 kilo. 75 kilo lah, bayangkan itu. Nah, dulu tidak ada kendaraan seperti sekarang. Jadi ini terjadi karena kita percaya dia kan aliran tasawuf. Tidak mungkin salah, coba bayangkan. Iya. Apalagi ulamanya kerjanya berzikir, subhanallah, 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 ilaha illallah, dan sebagainya. Jadi kita percaya ini pasti benar. Jadi apapun yang dikatakannya mengucapkan Allahu Akbar lah atau apalah, tetap harus di-reverse ke Al-Quran dan hadis-hadis yang bisa dipertanggungjawabkan kebenaran, validitas, dan kesahihannya. Ya. Seperti itu. Nah, jemaah sekalian berbahagia, inilah pembahasan kita hari ini. Jadi kita sekarang untuk irfan sampai di sini, Pak sekalian. Kita sampai di sini. Jadi di sini adalah 26 Agustus ya. 23. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kamal. Ustaz, mohon penjelasan ada beberapa sabda Rasulullah Ustaz yang bermaksud bertakwalah kamu terhadap firasat seorang mukmin, sungguhnya ia melihat dengan nur Allah. Kemudian anda terbaca lagi satu Ustaz, sesungguhnya terdapat dari kalangan hamba Allah itu yang mengenali manusia menerusi renungan yang mendalam Ustaz. Afwan Ustaz, mohon penjelasan. Masih Ustaz. Baik, terima kasih banyak Pak Kamal. Jadi hadis ini benar. Tinggal apakah yang orang yang kita maksud itu mukmin beneran seperti hadis itu? Ya, itu masalahnya. Ya, jadi apakah mukmin beneran seperti dikatakan di dalam hadis itu? Iya. Karena kalau mukmin sejati itu dalam Al-Quran kita tahu hanya merujuk kepada maksumin. Ya. Kita sudah lihat misalnya, kita sudah lihat di dalam ayat-ayat berkaitan dengan
alladzina amanu wa amilus shalihat. Semua ayat yang berkaitan ini berkaitan dengan Imam Ali. Ya. Kita lihat misalnya ayat-ayat wilayah misalnya di dalam surat Al-Maidah itu menggunakan kata mukmin. Ya. Jadi Pak Kamal nanti bisa lihat ini. Ya. Ayat 55 ya. Lihat. Innama waliyukumullahu. Wali Allah, wali kalian maksudnya. Wali kalian itu siapa? Allah. Siapa lagi? Rasulnya. Siapa lagi? Walladzina amanu. Nah, pertanyaan, apakah seluruh orang beriman? Ini kan disebutkan amanu. Semua orang katakan yang dimaksud di sini adalah Amirul Mukminin dan keturunannya yang suci, makanya jamak. Ya. Jadi orang beriman benar dikatakan di situ. Cuma kemudian kita conclusionnya itu salah ketika kita menganggap yang di depan kita itu orang beriman seperti yang dikatakan dalam hadis itu. Padahal hadis itu merujuk kepada ini. Walladzina amanu, ini dia nih. Siapa yang beriman di sini? Kita semua tahu ini adalah ayat tentang Imam Ali. Walladzina amanu alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakat. Imam Ali ketika sedang salat mengeluarkan cincinnya untuk berzakat sedangkan dia seruku. Wahum rakiun. Mereka inilah ini. Wa may yatawallallah, siapa saja yang berwilayah kepada Allah, berwilayah kepada Rasulnya, dan orang beriman yang dimaksud di atas, maka fa'inna hizballah, dia termasuk hizbullah. Jadi hizbullah di sini adalah mereka yang berwilayah kepada ini, humul ghalibun, mereka yang akan menang. Jadi sekarang jelas orang beriman yang dimaksud. Jadi tidak bisa kita bahwa semua orang kelihatannya bersyarat orang beriman. Semua orang yang menyampaikan misalnya khutbah di atas mimbar orang beriman. Kita patut bersangka baik seperti itu, tetapi mendefinitifkan bahwa dia pasti beriman seperti ini, hadis itu tadi tidak boleh. Kenapa? Hadis tadi itu merujuk kepada seperti ini. Ya, seperti itu Pak Kamal. Jadi seperti itu. Jadi hadisnya benar, tetapi pemahaman kita tentang beriman tidak boleh digeneralisir. Itu hanya berlaku pada orang beriman yang dirujuk oleh Al-Quran lagi. Seperti itu. Bayangkan kalau orang beriman versi Al-Quran itu kan luar biasa, Pak sekalian, berat sekali. Ya. Coba lihat misalnya, kita buka surat Al-Mu'minun misalnya, kan ada surat Al-Mu'minun. Ya. Nah, jadi khusus untuk orang mukminun. Kada aflahal mu'minun, beruntunglah orang beriman. Siapakah itu? Satu, alladzina hum fi sholatim khasyun. Nah ini kata-kata sholatnya khusyuk itu dia tidak ada kecuali Allah. Dan ini lagi-lagi Imam Ali saja yang seperti ini. Bayangkan panah menancap di betisnya dan dia minta dicabut pada saat dia sholat. Nah, khasyun. Ya. Alladzina hum fi sholatim, ini yang dimaksud Imam Ali. Sholatnya sampai dicabut panah dia tidak rasa. Kenapa? Karena ketika dia sholat, dia benar-benar hilang, dia fana. Ya. Nah, beda dengan kita. Kalau kita sholat kan ya masih nyamuk aja berasa. Nyamuk aja berasa di tubuh kita. Apalagi kalau apalagi kalau panah. Nah, jadi, alladzina hum fi sholatim khasyu'un walladzina hum 'anil lagwi muridun ini. Masih banyak orang di atas, termasuk saya Al-Fakir, kita masih melakukan perbuatan sia-sia, menonton hal-hal yang tidak bermanfaat. Masih banyak. Ya. Walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtaga wara zalika fa ulaika humul adun. Baru kemudian walladzina hum, ini terakhir lagi nih. Walladzina hum, dan mereka orang-orang yang li amanatim, terhadap amanah mereka janji. Enggak usahlah amanah dalam pengertian besar. Janji saja rata-rata susah kita tepati, Pak sekalian. Mohon maaf, di kalangan Islam kita ini, undang orang datang jam 7, dimulai acaranya jam 8. Padahal kan yang namanya undang itu janji ahad kita kepada sesama. Belum lagi dengan ahad kepada Allah berkenaan dengan imamah. Walladzina hum li amanatim wa adim raun. Dia memelihara. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Salatnya terpelihara selalu di awal waktu. Ini berat. Dan seterusnya, ulaika humul warisun. Jadi dengan demikian kata hadis tadi yang disetir atau yang diangkat oleh Pak Kamal sudah benar. Tinggal orang beriman yang dimaksud orang beriman seperti apa. Ada lagi berikutnya. Afwan Ustaz, boleh Ya. satu Ustaz? Silakan. Ustaz, macam nak memperjelaskan Ustaz, dalam surah Al-A'raf ayat 188 Ustaz.
Allah menegaskan Rasulullah supaya memberitahu umatnya bahawa sebenarnya diri Rasulullah tidak mengetahui yang gaib, Ustaz. Sedang kita mengetahui bahawa Rasulullah mengetahui contoh peristiwa Karbala, Ustaz. Ya. Afwan, Ustaz. Syukran. Terima kasih banyak Pak Kamal. Nah, kita lihat lagi nih. 188. Kul katakanlah Muhammad. La amliku li nafsi. Saya tidak berkuasa atas diriku. Ya udah benar. Kenapa? Karena Nabi itu fakir terhadap Allah, jadi tidak punya kuasa atas dirinya. Ya ingat, Nabi itu tidak pernah merasa berkuasa atas dirinya. Kenapa? Al-Quran mengatakan, antumul fuqara ilallah. Kalian itu tidak punya apa-apa di hadapan Allah, termasuk memiliki diri sendiri. Nah, inilah yang disampaikan Nabi. La amliku li nafsi. Jadi artinya Nabi menjelaskan dia benar-benar tidak ada secara ego, tidak ada secara aku, semuanya hanya Allah. Ya lah, kalau saya ini kan hanya di sini aku ini namanya hamzah mudhari, aku. Ya. Ini adalah mutakallim, saya yang berbicara, aku. La amliku, saya tidak memiliki li nafsi, diriku sendiri. Jadi kalau kita katakan ini, saya tidak memiliki diriku sendiri. Ya. Baik yang naf'an ataupun dharan. Ya. Illa, kecuali ini, Masya Allah. Nah, benar ini jemaah sekalian. Jadi kecuali Allah, illa Masya Allah. Jadi semuanya Allah. Jadi ini adalah pernyataan irfani dari Rasulullah. Jadi yang namanya orang sampai pada tingkat fana ya seperti inilah. Fana itu artinya tidak ada lagi. Yang ada hanya Allah. Tidak ada lagi kehendak pribadi, yang ada kehendak Allah. Makanya dia kan dikatakan, ketika kamu Muhammad melempar, bukan kami yang melempar, tapi Allah melempar. Ma ramaita iz ramaita di surat Al-Anfal. Ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama. Kenapa? Karena seperti ini. Saya tidak memiliki diriku. Semuanya adalah Allah. Jadi artinya apa? Nabi sudah fana mutlak. Tidak ada lagi dia, yang ada hanya Allah. Nah, karena yang ada hanya Allah, berlakulah ini, kita bisa memahami. Walau kuntu a'lamul ghaib. Seandainya aku tahu yang gaib, artinya apa? Pengetahuan Nabi bukan dari dirinya, tapi dari Allah. Seperti tadi Nabi Yusuf, diwahyukan kepadanya. Jadi pengetahuan Nabi tentang yang gaib bukan dari saya, bukan a'lam, bukan saya tahu, tetapi Allah yang mengetahuinya. Iya. Informasi dari langit. Seperti dalam surat An-Najm. Wa ma yantiqu anil hawa. Nabi tidak pernah lagi berbicara atas dasar hawa nafsunya. Lalu apa? Semuanya dari Allah. Seperti tadi juga di surat 42 ada tadi di sini surat 42 mana tadi itu ya, surat 42 ini Asyura nih. Ya, ini tadi dikatakan ini. Wa kadzalika, begitulah auhayna, kami wahyukan kepada matruhan. Nah, sebelum wahyu ini apa? Sebelum wahyu ini datang apa yang terjadi? Ma kunta tadri. Kalian tidak mengetahui kitab suci. Lalu kenapa dia ketahui sekarang? Nah, karena ini auhayna. Jadi begitu Pak Kamal. Jadi ma kunta tadri, kamu tadinya tidak tahu. Jadi tidak punya pengetahuan tentang apa itu kitab. Tetapi kami wahyukan kepadanya. Sebelum itu, ma kunta, kamu tadinya, kunta disebut lampau, kamu tadinya. Ya. Kamu tadinya tidak tahu apa itu Alkitab. Nah sekarang kenapa dia tahu? Ini dia. Auhayna, kami wahyukan kepadamu. Iya seperti itu. Jadi pengetahuannya adalah karena wahyu. Walal iman, kamu juga bahkan Muhammad tidak tahu iman. Iya. Jadi dari mana pengetahuannya? Dari wahyu. Ini ayat ini sama dengan surat An-Najm. Wa ma yantiqu anil hawa. Begitu juga tadi dengan surat Al-Araf yang kita bicarakan di sini nih. Iya. Jadi walau kuntu a'lamul ghaib. Seandainya tadinya aku tahu yang gaib. Kan tadi katakan makunta tadri. Sama nih, makunta sekarang kuntu karena Nabi yang berbicara, tapi di sana Allah berbicara kunta. Ya. Kamu tadinya Muhammad tidak tahu sama sekali tentang al-ghaib. Dari mana dia tahu? Diwahyukan. Auhayna ilaika, kami wahyukan kepadamu. Jadi seluruh pengetahuan Nabi bersumber dari Allah, murni. 100%, 100%. Walau kunta a'lamul ghaiba, seandainya kamu tahu, seandainya saya tahu yang gaib, lastakthartu minal khair. Saya tidak perlu menjadi nabi, kira-kira gitulah. Saya tidak butuh Allah lagi. Kenapa? Saya bisa menjalankan kehidupan saya pada yang baik-baik saja.
Ya, saya tidak perlu dilempar batu. Kenapa saya tahu di sana dilempar batu? Saya tidak perlu ke sana. Lastaksartu minal khair. Ya. Wa ma masannya su, saya juga tidak mendapatkan perlakuan buruk dari orang-orang. Kan Nabi dilempar batu juga. Nabi juga luka di luka di Uhud. In ana, sungguhnya tiadalah aku ini kecuali nadir pemberi peringatan, bukan untuk menjelaskan hal-hal seperti itu. In ana illa nadir, saya hanyalah pemberi peringatan. Mewakili siapa? Allah pemberi peringatan, maksudnya saya hanya ditunjuk Tuhan sebagai pemberi peringatan dan juga sebagai pemberi kabar gembira. Untuk siapa? Untuk mereka yang mau beriman kepada saya bahwa saya berbicara atas nama Tuhan. Nah, begitu kawan. Jadi sudah benar apa ayatnya. Ada lagi yang lain? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Fadal Ustaz Wahidin. Fadal Ustaz Wahidin. Ayo silakan Ustaz Wahidin, fadal. Oh ya, untuk aja. Jadi semua yang ada pada diri Nabi itu sifatnya huduri ya Ustaz ya? Itu Semuanya aja. huduri. Semua huduri ya, nggak ada yang husuli gitu ya? Nggak ada sama sekali. Ya. Itu aja sih Ustaz. Ya, syukran. Ya, Assalamualaikum. Maka terpahamilah kita ayat 188 tadi, karena semua huduri. Ya. Baik Pak Nur, silakan. Alhamdulillah, barakallahu fi ahsan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, dalam gerak berurusan antara zahir dengan batin tadi, jadi pencerahan bagaimana berlakunya antara Kaabah dengan yang bertawaf tadi, Ustaz. Bahawa dalam batin ada batin, dalam zahir ada batin. Barakallahu. Baik, kelas yang berbahagia, masih di buku Irfan ini kita pelajari dulu bahwa kita punya 3 tingkatan, syariat, tarekat, dan hakikat. Ya, kita sudah sampaikan bahwa tarekat itu adalah batinnya syariat, dan hakikat itu adalah batinnya tarekah. Ya. Jadi di dalam batin ada batin, hakikat itu adalah batinnya tarekah, sedangkan tarekah adalah batinnya syariat. Apa artinya tarekat, batinnya syariat? Bahwa kalau kita bersyariat, tidak boleh stagnan, tidak boleh berhenti, tidak boleh merasa puas hanya telah menjalankan kewajiban salat zuhur, salat asar, dan sebagainya. Kalau kita sudah sampai pada tingkat batinnya syariat, yaitu kelihatannya syariat tetap, salat tetap 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, 3 rakaat maghrib, tetapi batin kita, jiwa kita menempuh perjalanan, tarekah namanya. Ya. Jadi jiwa kita menempuh perjalanan. Ya, bergerak dari suatu grade rendah ke grade yang lebih tinggi. Ya, bergradual, bergradasi, bergrade. Nah, kemana arahnya? Puncaknya kepada yang satu. Ya, untuk kita sampai fana seperti Nabi dalam ayat 188 sini. Untuk sampai di sana. Nah, jadi itulah perjalanan harus kita tempuh. Itulah tarekah sebetulnya. Nah, apa puncaknya tarekah? Hakikat. Apa itu hakikat? Ya dia, cuma dia. Hakikat segala sesuatu adalah dia. Ya, jadi makanya kita sebut bahwa hakikat yang sesungguhnya adalah hakikatul haqaik, hakikatnya segala hakikat. Karena setiap syariat ada hakikatnya, ya, yaitu batinnya tadinya. Dan setiap tarekat ada hakikatnya lagi, yaitu tadi hakikat dari segala hakikat, sirrul asrar, rahasia dan segala rahasia. Nah, jadi dengan demikian kalau kita tawaf seperti itu juga tadinya. Jadi kalau kita tawaf, jemaah sekalian berbahagia, ya, kalau kita tahu itu zahirnya, secara zahir tubuh kita, badan kita yang berputar 7 kali di Ka'bah. Zahir kita adalah mengucapkan talbiyah atau mengucapkan doa-doa seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabana. Tetapi batin kita, nah ini dia jemaah sekalian. Jadi kalau zahir kita tadi berkeliling 7 kali, maka batin kita sedang menempuh perjalanan menanjak sebanyak 7 lapis langit. Ya. Jadi pada saat kita sampai di tawaf sana, secara zahir kita berputar mengelilingi Ka'bah yang segi 4 itu yang hitam, selama 7 kali membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, seterusnya. Tetapi batin kita apa? Sedang menempuh perjalanan menanjak. Sab'a samawatin. Seperti dalam surat Al-Baqarah 29.
Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawati. Untuk mencapai kesempurnaan 7 lapis langit. Nah, setelah 7 lapis langit, apa tandanya kita sudah sampai di 7 lapis langit? Sampai kepada makamnya Ibrahim yang kita bahas di tadabbur. Makanya setelah sampai putaran ke-7 itu kan masuk ke Ka'bah. Jadi sebetulnya Pak sekalian, kalau kita aslinya tawaf itu seperti obat nyamuk. Ya. Nggak tahu apa ikhwan kita di Singapura, Malaysia mengenal dia obat nyamuk. Obat nyamuk itu Pak berputar-putar ke dalam ya. Jadi obat nyamuk itu kalau di Indonesia banyak ya, berputar-putar seperti ini. Ya. Jadi berputarnya dari luar ini, ya, putarnya dari sini nih. Putar, ini masuk, ini obat nyamuk masuk nih. Ya. 7 kali nanti sampai kemudian ke Ka'bah di sini, nah gitulah. Jadi kita bergerak, di sini ada garis nih, di sini nih ada garis ini warna kuning. Kita start dari sini nih. Start 1 kali, masuk nih, masuk. 1 kali. Nanti ke-7 nanti sampai di Hajar Aswad sebetulnya. Nah, Hajar Aswad itu kan simbol tangannya Tuhan, kita cium, kamu gitu. Kita berbaiat dengan Tuhan di sana, itu simbolnya. Simbolik namanya, majasi. Nah, jadi kita masuk ke sana 7 kali sampai kepada langit yang ke-7. Nah, apa buktinya kita sampai langit yang ke-7? Kita mundur ke belakang sini, kita keluar. Di sini ada maqam Ibrahim. Kita salat di sejajar dengan maqam Ibrahim. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita mencapai derajat maqam Ibrahim, berarti kita telah berwilayah. Ya, kita maqam Ibrahim adalah linnasi imama. Baru kita pergi sa'i di sini nih. Kita sa'i di sini 7 kali nih. Muter bolak-balik 7 kali. Safa Marwah di sini. Apa ini Safa Marwah ini jemaah sekalian? Yaitu di tengah-tengah manusia. Jadi ini adalah Mi'raj. Ini adalah Mi'raj. Ini adalah Isra. Ini adalah pergerakan kita dari tempat ke tempat. Ya. Dari rumah ke kantor, dari negara ke negara untuk apa? Menyebarkan rahmat bagi seluruh alam. Ini kalau istilahnya Imam Abdullah Sadra, gerak dari sini ke sini adalah gerak minal khalq ilal haqq. Setelah sampai di sini namanya gerak fil haqq. Kemudian setelah kita mundur tadi ke makam Ibrahim, itu berarti minal haqq ilal khalq ma'al haqq. Setelah sa'i di sini, yang terjadi adalah fil khalq ma'al haqq. Fil khalq ma'al haq, di tengah-tengah makhluk tapi tak terpisahkan lagi dengan al-haq. Nah, itu yang terjadi pada Imam Ali. Dia selalu adalah bersama dengan al-haq. Ya Allah. Al-haqqu ma'alin wa aliyun ma'al haqqi. Karena pada level yang keempat. Inilah juga yang terjadi pada Hajar di sini jemaah sekalian. Nah, jadi seperti itulah kurang lebih rahasia daripada tawaf dan sa'i kita. Kalau tidak lagi sekalian, kita tutup sampai di sini. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Lagi-lagi tadi jemaah sekalian, belajar kepada siapapun juga, termasuk pada al-fakir, marilah kita bersikap kritis. Tolak ukurnya tadi apa? Yaitu Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang masyhur, yang sejalan juga dengan Al-Quran. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.